Damar Wulan itu kalah karena Minak Jinggo ini kebal dengan segala senjata apapun, tidak bisa terkalahkan. Tapi karena kemudian Dewi Puyengan ini sangat tertarik dengan ketampanan dari Damar Wulan, maka membocorkan dan berjanji setia kepada Damar Wulan, sehingga kelemahan Minak Jinggo ini dapat diketahui Damar Wulan. Jadi terlihat gigi-giginya yang runcing ini, yang sangat seram, bibirnya ini yang berlapis-lapis, serta matanya yang melotot. Ini merupakan fragmen dari kepala naga. Naga sendiri sangat berhubungan dengan cerita Garudia, di mana kemudian dalam ceritanya ibu Garuda diperbudak oleh para naga. Garuda ingin membebaskan ibunya, itu harus diganti dengan air amerta yang ada di kayangan. Kemudian Garuda pun kemudian berusaha membebaskan ibunya dengan mengobrak-abrik kayangan, melawan Dewa Indra guna mencari air amerta. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ini sangat luar biasa sekali dan sangat spektakuler. Selain ditemukannya arca Garuda yang saat ini tersimpan di Museum PIM Trowulan, ternyata di in situ di sini itu masih tersisa arca kepala naga. Jadi terlihat gigi-giginya yang runcing ini, yang sangat seram, bibirnya ini yang berlapis-lapis, serta matanya yang melotot. Ini merupakan fragmen dari kepala naga. Naga sendiri sangat berhubungan dengan cerita Garudia, di mana kemudian dalam ceritanya ibu Garuda diperbudak oleh para naga. Garuda ingin membebaskan ibunya, itu harus diganti dengan air amerta yang ada di kayangan. Kemudian Garuda pun kemudian berusaha membebaskan ibunya dengan mengobrak-abrik kayangan, melawan Dewa Indra guna mencari air amerta. Dewa Indra pun hendak mau dikalahkan oleh burung Garuda. Kemudian karena ditengahi oleh Dewa Wisnu, akhirnya kemudian Garuda bisa mendapatkan air amerta, yaitu dipinjami guci amerta oleh Dewa Wisnu dengan syarat nanti Garuda harus menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Kemudian Garuda membawa guci amerta untuk diserahkan kepada para naga, sehingga kemudian ibu dari Garuda tersebut dibebaskan. Para naga pun bergembira mendapatkan guci amerta, tapi dengan secepat kilat guci amerta disambar oleh Dewa Wisnu untuk kemudian dibawa lagi ke kayangan, sehingga kemudian para naga ini kemudian tidak jadi meminum air amerta atau air keabadian yang biasanya diminum oleh para dewa agar dewa hidup abadi. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi ada seekor naga dan burung Garuda, sehingga kemudian candi yang bersifat Wisnu ini sangat identik dengan lambang pembebasan atau lambang kebebasan, yaitu bagaimana seekor perjuangan burung Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan. Diduga memang candi ini sangat identik dengan kemudian candi pendarmaan Prabu Jayanegara, yang kemudian dalam filosofinya kemudian Prabu Jayanegara ini juga berusaha membebaskan ibunya sendiri, yaitu permaisuri dari Raja Dyawijaya atau Sang Ramawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Nama dari Candi Minak Jinggo ini diambil dari cerita yang berkembang di masyarakat Trowulan, yang diambil dari kisah ataupun legenda Damar Wulan. Yaitu dalam legenda Damar Wulan ada merupakan sosok yang sangat tampan, tetapi kemudian menjadi abdi atau pembantu dari sang patih, yaitu Patih Logender. Sedangkan Patih Logender ini memiliki 2 putra dan 1 putri. 2 putra tersebut namanya Layang Seto dan Layang Kumitir, sedang 1 putri bernama Putri Anjasmoro. Putri Anjasmoro inilah kemudian tertarik dengan ketampanan Damar Wulan, secara sembunyi-sembunyi menjalin percintaan dan menikah secara sembunyi-sembunyi. Tapi kemudian di dalam negara Majapahit, yaitu Ratu Kencana Wungu, ada masalah besar, yaitu kemudian Minak Jinggo, Raja Blambangan ini kemudian ingin sekali mendapatkan Ratu Kencana Wungu, tapi Ratu Kencana Wungu ini tidak memiliki minat dengan Minak Jinggo. Kemudian mengutus kemudian sang Patih Logender untuk mencari seseorang yang bisa kemudian membunuh Minak Jinggo. Kemudian Patih Logender ini kemudian menyuruh Damar Wulan untuk bisa ke Blambangan. Akhirnya kemudian Damar Wulan sampai Blambangan. Di Blambangan ada 2 orang selir dari Minak Jinggo yang bernama Dewi Puyengan dan Dewi Wahita.
Sebelum mengetahui kelemahan dari Minak Jinggo yang dibocorkan oleh Dewi Puyengan ini, Damar Wulan itu kalah. Karena Minak Jinggo ini kebal dengan segala senjata apapun, tidak bisa terkalahkan. Tapi karena kemudian Dewi Puyengan ini sangat tertarik dengan ketampanan dari Damar Wulan, maka membocorkan dan berjanji setia kepada Damar Wulan, sehingga kelemahan Minak Jinggo ini dapat diketahui Damar Wulan, sehingga Minak Jinggo pun bisa terpenggal oleh Damar Wulan dan diserahkan kepada Ratu Kencana Wungu. Inilah kemudian Damar Wulan berhasil kemudian menikahi Ratu Kencana Wungu. Situs Candi Minak Jinggo ini ternyata balok-balok batu candinya serta relief-relief yang ada menandakan sebuah jejak candi yang besar dan megah pada masa lalunya. Namun saat ini tinggal puing-puingnya saja, alias runtuh total. Jadi cerita-cerita yang ada sebagian dipindahkan ke Museum PIM Trowulan, juga adegan sehari-hari. Misalnya pemandangan alam, sungai-sungai, sawah-sawah yang memperlihatkan suasana pedesaan. Kemudian dinamakan Candi Minak Jinggo ini karena adanya sebuah relief Garuda. Relief Garuda yang kemudian masyarakat memenai relief Garuda yang besar ini sebagai tokoh Minak Jinggo, sehingga kemudian candi ini dinamai Candi Minak Jinggo. Selain kemudian jejak bangunan suci, juga ada jejak asrama para pendeta yang terbuat dari tembok batu bata merah yang saat ini sudah dilindungi oleh dan kokoh oleh bangunan terbuat dari baja dan besi ini. Ini kemudian ada jejak-jejak kemudian tembok-tembok asrama para pendeta selain bangunan candi yang terbuat dari batu andesit. Kemudian juga diduga juga adanya sebuah petirtaan kuno, yaitu untuk mandi suci sebelum kemudian biasanya melakukan ritual yang ada di candi ini. Kemudian gaya-gaya sulurannya bergaya Majapahit. Misalnya ciri khas dari sulur-suluran, kemudian segitiga tumpal, ceplok, bunga-bunga, ini menandakan juga suasana kayangan atau surgawi, untuk kemudian bagaimana kemudian melihat dan merasakan keindahan alam surgawi, yaitu kehidupan setelah mati. Di mana kemudian kehidupan setelah mati itu merupakan tujuan, di mana kemudian masyarakat Majapahit baik yang beraliran Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta, termasuk berbagai aliran Waisnawa seperti ini, yaitu candi memperlihatkan aliran Wisnu karena adanya Garuda yang sangat besar, serta adanya arca atau relief Kinari, yaitu kemudian wanita bertubuh burung yang menandakan sebuah kehidupan surgawi. Ini karena memang tujuan dari kehidupan adalah moksa, yaitu mementingkan tujuan setelah mati. Moksa yaitu menyatunya Atman, yaitu arwah, dengan Brahman, yaitu Yang Maha Kuasa.